Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan sampai kapanpun kami gak pernah bisa kasih yang the best Tuhan. Tapi biar siang hari ini kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami selalu melekat dengan Engkau Tuhan. Dan kami tahu dasar hidup kami bukan perkataan manusia, bukan asumsi kami, bukan pikiran kami, tapi kebenaran-Mu Tuhan yang jadi dasar setiap kami untuk melangkah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat itulah Tuhan, hari demi hari kami makin dibersihkan, kami makin terus Kau bentuk Tuhan, sampai satu titik kami menyatu dengan Bapa. Bukan yang sempurna, bukan yang terbaik, tapi bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar siang hari ini Tuhan, biar roh kebenaran itu yang membukakan setiap kebenaran itu. Dan biar Roh Kudus sendiri yang menuntun Tuhan. Supaya kami makin mengerti hati Bapa. Supaya kami makin mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau set our eyes on You. Kami mau pandang Tuhan. Kami mau fokus kami kepada Tuhan. Biar Kau tutup bungkus setiap pemberitaan firman-Mu. Dan bukan perkataan manusia, hikmat manusia. Melainkan sungguh perkataan dari Tuhan sendiri Kau sampai ke tengah-tengah kami Tuhan. Dan biar Roh-Mu terus mencekam hati, pikiran kami, telinga kami. Kami jadi pendengar seperti seorang murid. Kami seperti spons yang menangkap yang dari Tuhan. Dan biar sungguh Tuhan hari ini kami berdoa ada manifestasi dari surga. Kau nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan terus aktif di dalam nama Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Family meeting kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk saudara kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Yang paling meriah, come on boleh bantu drum. Paling meriah, haleluya. Come on, lebih lagi dong, lebih lagi. Haleluya. Kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan dahsyat banget, amin. Oke. Shalom alaikum semuanya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Boleh lambaikan tangannya. Siapa yang hari ini banyak masalah, lambaikan tangannya. Bilang kanan kirinya, santai bro, santai. Amin. Siapa yang percaya apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ini jangan yang ini dulu, yang pertama dulu, oke? Oke, hari ini saudara, saya melanjutkan apa yang 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Jadi pernah sampaikan soal operating in abundance ya. Beroperasi dalam kelimpahan. Nah, kita hari ini sama-sama akan belajar, kita akan lihat sisi lain daripada apa yang disebut dengan kelimpahan. Mungkin saya sedikit kasih sedikit yang kemarin disampaikan. Kita tahu untuk kita ngalami yang namanya abundance, saudara harus bedakan antara kelimpahan sama kemakmuran. It is a different things between abundance and prosper. Ya, kemakmur yang diajarkan banyak gereja, kamu harus kaya, harus punya banyak uang, harus punya banyak rumah, gitu. It's a different thing dengan yang kita tahu, yang kita mau belajar, yang namanya kelimpahan. Siapa yang tahu bahwa kelimpahan itu nggak hanya fokus sama soal uang, tapi bahkan firman berkata, asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Bilang kanan kirinya, anugerah Tuhan cukup. Amin. Yang membedakan kalau kemakmuran itu adalah fokus pada diri sendiri, bagaimana memperkaya diri sendiri, bagaimana saya bikin mungkin jadi orang terkaya nomor 1 di Bandung mungkin, ya kan? Atau di keluarga saya setidaknya, jadi kalau acara Imlekan gitu ya, atau acara Natal gitu ya, setidaknya saya datang pakai mobilnya Lexus atau pakai mobilnya mungkin yang lebih bagus, Mercy gitu ya. Atau kemarin saya baru dari Kia, saudara, mungkin datangnya pakai mobil listrik BMW gitu, harganya 2-3 miliar gitu. Yang lain ditanya udah pakai mobil listrik? Oh belum, masih pakai premium, bensinnya premium ya. Sorry saya udah pakai listrik bro ya kan. Saudara mungkin fokusnya, kebanyakan orang Kristen kalau kita dengar berkelimpahan, seringkali beda. Kita tahu dengarnya tuh
kemakmuran, bagaimana memperkaya diri sendiri. Tuhan mau kita kaya, ngomongnya kaya terus. Saudara. Tapi kalau kelimpahan di sini, it is a different thing. Itu hal yang jauh berbeda. Karena Tuhan mau ketika Tuhan mempersiapkan kita, ada sesuatu yang kita perlu kerjakan. Amin, bilang kanan kirinya, ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Amin, karena Tuhan, gini, Tuhan mau gak sih kita kaya? Mau. Tapi saudara harus tahu, ada orang yang bahkan sampai akhir hidupnya mungkin gak punya uang, miskin, tapi dia lakukan tugasnya jauh lebih mulia daripada orang yang kaya tapi mudit sekali. Orang yang kaya tapi tidak berbuat apa-apa buat kerajaan surga. Bilang kanan kirinya, semua sudah ada jatahnya bro. Yang penting gini, saudara harus tahu apa yang menjadi core atau inti daripada apa yang disebut kelimpahan. Karena kelimpahan itu fokusnya bukan diri sendiri. Tapi kelimpahan atau abundance itu fokusnya bukan diri sendiri tapi menjadi dampak buat sekitar. Nanti kita belajar ada satu kisah. Ya, ada satu kisah yang menarik. Kita mari buka sama-sama di Yohanes next. John 21 ya, ayat 1-14. Ini adalah satu kisah yang menarik yang kita bisa belajar ya. Ini bicara soal bagaimana suatu event pasca kematian Tuhan Yesus. Ya, ini pasal terakhir di Injil Yohanes. Buka aja di Alkitab biasa, di Easy Worship aja. Kita baca bersama-sama, saudara. Ayat 1 untuk yang laki-laki, lalu ayat genap untuk yang perempuan. Ya, oke. Boleh minta tolong Ibu Gembala dan Pak Gembala, bantu bacakan ya. Saudara jemaat juga bacakan bersama-sama. Yang laki-laki yang ganjil, yang perempuan yang genap. Ya, silahkan Ibu, tolong dibantu ya. Mari baca bersama-sama, boleh ditampilkan isi worshipnya. Ya, Yohanes 21 ayat 1-14. Yang ganjil laki-laki, yang genap perempuan. Yang sudah ketemu katakan asik. Isi worshipnya belum ketemu. Oke, langsung aja baca. Oke, Yohanes 21 ayat 1-14. Ya. Dikatakan demikian, kemudian Yesus menampakkan diri lagi. Sebentar, yang lain boleh bersama-sama dengan Bapak Gembala membaca ya. Jadi jangan Bapak Gembala sendiri baca ya, kasihan, oke? Bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu.
Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah itu ia bangkit dari antara orang mati. Oke, demikianlah firman Tuhan ya. Tadi saudara sudah baca kisah. Sekali lagi ini kisah ini terjadi tadi di ayat terakhir disebutkan adalah apa? Setelah Yesus mati dan kemudian Yesus bangkit dari kubur. Ya kan? Nah, kalau saudara baca situasi yang terjadi pada saat itu apa saudara? Petrus yang pada saat itu, yang kita tahu pada saat itu Petrus apa yang dilakukan pada saat Yesus sebelum ditangkap? Petrus menyangkal Yesus, ya. Ada yang tahu ya kan kisahnya? Petrus kemudian menyangkal Yesus. Jadi bayangkan dalam kisah ini apa yang terjadi sama perasaannya Petrus pada saat itu? Takut. Ya, mungkin galau. Waduh, tadi gue udah bilang sama Yesus gue gak akan nyangkal, ternyata gue yang nyangkal. Ya kan, dia merasa feeling guilty, merasa bersalah, merasa gak punya masa depan, merasa khawatir. Hidupnya dipenuhi sama yang namanya rasa bersalah. Ya kan, pada saat itu gitu kan. Nah, nanti kita akan belajar apa yang terjadi sama Petrus dan apa yang terjadi pada event ini. Tapi sebelum itu saya mau kita belajar dari ayat per ayat. Tapi saya harap ini tidak akan lama, mungkin kurang lebih seminar 5 jam saja. Enggak saudara. Next slide. Mari saudara baca lagi bersama-sama, saya akan bacakan, saudara lihat. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau, apa saudara? Tiberias, semua katakan Tiberias. Nah, saudara tahu danau Tiberias itu apa sih saudara? Sama dengan apa? Danau Galilea. Nah, kenapa kemudian ada danau Tiberias sama danau Galilea? Next slide ya, saudara mungkin yang belum pernah lihat dulu ini namanya danau Tiberias. Tapi sebenarnya danau Tiberias itu sama dengan danau Galilea. Lalu kemudian kenapa penyebutannya pakai kata danau Tiberias? Next slide. Nah, pada saat itu ada satu kaisar, ya, kaisar Roma yang pada saat itu menjajah Israel, ya kan? Ada satu kaisar namanya Kaisar Tiberius. Nah, karena dia menemukan tempat tersebut, kemudian dia kasih nama untuk mengenang dirinya sendiri, yaitu Danau Tiberias. Makanya saudara, kalau saudara cari di Alkitab, kata Tiberias hanya muncul 3 kali saudara di Alkitab. Makanya sebenarnya buat penulis Alkitab menggunakan kata Tiberias yang notabene bukan kata Hebrew, itu merupakan sesuatu yang janggal. Penulisan Tiberias, makanya karena gini, mereka merasa bahwa ini satu kata berasal dari penjajahan Roma. Jadi penulis Alkitab sangat jarang sekali menulis atau pakai kata Danau Tiberias. Mereka akan lebih suka pakai kata Danau Galilea, karena Galilea itu bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew, ya kan? Jadi penggunaan kata Tiberias itu sangat jarang. Saudara boleh cari di Alkitab, Tiberias itu hanya muncul 3 kali di dalam Alkitab. Artinya penulisan di ayat 1 pasal 21 ini menjadi sesuatu yang kurang lazim. Karena orang-orang Ibrani, orang-orang Israel itu cukup proud dengan bahasa mereka. Ya kan? Tapi kenapa di ayat 1 ini, di pasal terakhir daripada Injil Yohanes mengangkat sebuah istilah Tiberias? Ya kan? Ketika saya belajar, ya saudara, baca-baca lagi, ya kan? Ini kita mau belajar sesuatu dari makna hanya kata Tiberias ini, kita belajar sesuatu saudara. Apa saudara? Saat saudara ngalami tadi ya, Petrus ngalami anxious, ngalami murid-murid lagi ngalami tekanan ditinggal gurunya, ngalami hal yang gak enak. Kemudian apa? Mereka membiarkan dirinya tunduk di bawah penjajahan ketakutan mereka. Tiberias itu kan term Roma yang gak lazim dipakai dalam penulisan Alkitab oleh orang-orang Ibrani. Tapi ketika masalah datang, ketika ketakutan datang, kekhawatiran datang, mereka membiarkan diri mereka tunduk di bawah penjajahan. Ya, next slide. Ya, many times banyak orang membiarkan dirinya, ya, let themselves be imprisoned. Membiarkan dirinya ada tunduk di bawah masa lalu, di bawah rasa bersalah, di bawah ketakutan, sehingga mereka kehilangan pandangan mereka tetap tentang apa itu kemerdekaan yang ada di depan mereka.
Saya tidak tahu apa yang saudara alami di masa lalu, saudara. Mungkin saudara bikin salah, saudara mungkin punya satu problem, saudara punya masalah, dan itu masih menghantui sampai saat ini. Seketika saudara membiarkan dirimu dijajah atau dikuasai sama yang namanya masa lalu, saudara. Dan seringkali itu bikin saudara gak bisa lihat jauh di depan apa yang Tuhan sediakan. Bilang kanan kirinya, jangan mau dijajah masa lalu. Amin. Dari ayat pertama kalau kita bisa belajar, bahkan penggunaan kata Tiberias. Mereka dalam kondisi kalut, kondisi takut, ya jelas saudara, ini manusiawi. Dia baru berkhianat, ditinggal seorang guru, pasti perasaan mereka takut. Pasti mereka kacau, merasa gak ada masa depan, mereka pikirannya kacau kemana-mana gitu ya. Dan seketika mereka membiarkan satu term Tiberias, satu kata Romawi, satu kata penjajahan itu masuk dalam diri mereka. Dan mereka membiarkan dirinya dikuasai masa lalu. Dan seringkali kalau saudara membiarkan saudara dikuasai masa lalu, saudara gak bisa lihat apa yang di depan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Saya gak tahu masa lalu apa yang saudara pernah alami. Saya gak tahu ketakutan apa yang saudara pernah lalui di masa lalu. Tapi kalau saudara mulai sekarang saudara dalam hati tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau terus bereskan dalam hidup saya. Karena seringkali saudara, dosa, ketakutan, apapun in the past, apapun yang di masa lalu, itu seringkali menghambat Tuhan mau curahkan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Amin. Bahkan saudara, kalau saudara tahu LGBT itu saudara, salah satu penemuan terbesar, bukan karena genetik. Sekarang LGBT masuk ke jurnal-jurnal ilmiah dan mengubah semua dan bilang bahwa orang LGBT itu karena apa? Genetik. Padahal zaman dulu Amerika udah state, ilmuwan-ilmuwan yang straight, yang lurus state bahwa LGBT itu apa saudara? Itu karena mereka punya trauma di masa lalu saudara. Ada yang trauma sama bapaknya, trauma sama ibunya, kemudian jadi lesbian, jadi gay. Kalau mereka gak bisa let go, itu bisa change behavior, change your future. Makanya ini bahaya. Ini satu step awal kalau kita mengalami satu kelimpahan. We have to let go the past. Kita harus membiarkan diri kita merdeka dari semua masa lalu, rasa bersalah. Saudara mungkin buat salah di masa lalu sangat berat. Saudara mungkin buat sesuatu yang orang pikir, waduh kesalahan lu berat. Mungkin bahkan orang bilang ya, Tuhan aja mungkin gak bisa ngampuni. Hei, Tuhan itu ngampuni saudara. Jangan pikir Tuhan itu Tuhan yang jahat, Bapak yang jahat. Anda buat salah, Anda ditendang saudara. Memang segala sesuatu ada konsekuensi, tapi Dia mengampuni setiap kita. Bilang kanan kirinya, Dia Tuhan yang mengampuni. First step saudara mengalami yang namanya abundance, saudara harus lepas dari yang ada di masa lalu. Kalau saudara gak pernah lepas dari trauma masa lalu, kesalahan masa lalu, ketakutan masa lalu, akan sulit sekali saudara. Amin. Kita next ke ayat berikutnya saudara, ya kan? Jadi saudara jangan biarkan diri kita ada di bawah penjajahan daripada masa lalu kita. Amin. Kita baca kemudian berikutnya saudara, ayat 3 dan ayat 4 saudara, saya akan bacakan. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka apa saudara, baca bersama-sama? Tidak menangkap apa-apa. Dalam kondisi kalut, dalam kondisi saudara lagi stres, lagi banyak tekanan, rasa bersalah, apapun tekanan dalam hidupmu, saudara lagi stres banget saudara. Saya kasih advice saudara satu, jangan cepat-cepat membuat keputusan saudara. Kenapa saudara? Seringkali saudara kalau lagi stres, lagi kalut, lagi marah, coba ujungnya apa saudara? Lagi bikin keputusan, misalkan saudara lagi marah, ngomong sama suami sama istri. Ya kan, paling sederhana saudara lagi marah. Istri ngomong, misalkan motong bawang miring 1 derajat sedikit, motong bawangnya salah. Ya kan, karena saya suka masak saudara, Sarah saya minta tolong potongin bawang gitu ya. Kalau lagi emosi saya,
Itu potong bawangnya nggak benar, itu harusnya gini gitu ya kan. Merasa sok ngerti gitu. Kenapa? Padahal lagi emosi, saudara. Lagi kalut, lagi kacau, lagi wah. Hasilnya apa, saudara? Tidak menangkap apa-apa, saudara. Big zero. Nggak ada hasilnya, saudara. Ketika saudara mengandalkan pikiran sendiri, mengandalkan cara sendiri, zero, saudara. Dan yang lebih parah ayat berikutnya, saudara. Ketika hari, padahal gini, mereka melakukan itu di malam hari dan memang sudah seharusnya nelayan itu nangkap ikan di malam hari. Karena apa? Aktivitas ikan itu, saudara, kalau malam hari itu lebih aktif, saudara. Makanya kenapa nelayan kebanyakan, walaupun nggak semua, ada juga yang nelayan siang hari juga ada, saudara. Tapi kebanyakan mereka akan mancing atau ngambil ikan itu di malam hari. Mereka sudah lakukan semua prosedur secara manusia, secara saintifik misalkan gitu ya. Secara kebiasaan umum udah paling benar ini. Dan hasilnya apa, saudara? Nol besar, saudara. Nggak dapat apa-apa, saudara. Dan yang lebih parah, saudara, ayat berikutnya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu apa, saudara? Tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kalau saudara nggak pernah let go in the past, saudara nggak pernah lepasin masa lalu, saudara nggak pernah ngampuni orang yang bikin salah sama saudara, saudara nggak penuh dengan kekhawatiran, saudara pegangin terus. Misalnya kekhawatiran saudara pegangin terus. Bahkan saudara nggak bisa lihat ada Tuhan di situ, saudara. Sampai hari ini saudara mulai nyembah Tuhan, saudara jalan, saudara nggak mulai bisa dengar suara Tuhan. Saudara nggak bisa nikmati lagi di dalam hadirat Tuhan. Salah satunya, apakah saudara sudah rela lepasin ada di masa lalu, saudara? Masa lalu tuh nggak bicara soal 10 tahun lalu, 15 tahun, nggak. Mungkin kemarin, saudara. Mungkin tadi pagi, saudara. Dan seringkali kalau saudara masih pegangi masa lalu, saudara nggak bisa lepas, saudara nggak bisa menang sama rasa bersalah. Bahkan saudara nggak bisa lihat apa yang Tuhan kerjakan. Dia nggak tahu bahkan Yesus ada di situ, saudara. Udah saudara kerjain, siapa sih saudara yang pernah saudara lagi kalut, terus saudara kerjain apa-apa, hasilnya nol. Udah istilahnya udah jatuh tertimpa tangga gitu. Udah ngerjain gagal, stres, ngerjain lagi tambah gagal lagi, saudara. Siapa yang pernah ngalami, gak usah angkat tangan, saudara, gak apa-apa, saudara. Next slide. Ketika saudara ngalami takut, lagi ngalami overwhelm, lagi ngalami satu gundah, jangan cepat-cepat bikin keputusan, saudara. Saudara pause and rest in the Lord's embrace. Saudara berhenti sejenak, masuk dalam peristirahatan Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Seperti Mazmur berkata, biar dia menyegarkan jiwa setiap kita. Kata menyegarkan, restore, dalam bahasa aslinya pakai kata syuf, artinya berbalik, saudara. Kalau saudara mau disegarkan jiwamu, saudara harus kembali ke jalan Tuhan. Saudara harus bertobat. And He will restore. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Amin, saudara. Karena saat kita bertobat, kita sedang disegarkan jiwa kita. Kita sedang membiarkan Tuhan menuntun jalan demi jalan hidup kita. Jadi saudara kalau lagi penuh, lagi kalut, lagi banyak kerjaan, tadi ya kalau kata Kak Asina banyak kredit, dompet tipis gitu kan. Tenang saudara, tenang. Masuk ke hadirat Tuhan, saudara. Jangan bikin keputusan, saudara. Tiba-tiba pusing sendiri, tiba-tiba riwa sendiri, aduh saya gak ada, gitu kan. Pusing sendiri, riwa sendiri, gak tahu harus ngapain. Tiba-tiba, udah ginilah. Udahlah itulah, kerja inilah, kerja itulah, tanpa tanya Tuhan, saudara. Kerja inilah, kerja itulah, semua dikerjain, saudara. Hasilnya nol, saudara. Tadi, Petrus. Kalut, bingung, gak ada uang. Kerjain A, kerjain B, semua dikerjain tanpa saudara betul-betul tanya Tuhan, ini apa ya yang harus saya kerjain, Tuhan? Bilang kanan kirinya, tetap tanya Tuhan, tetap tanya Tuhan. Bilang kanan kirinya. Amin. Amin. Jangan kita kerjain seperti yang kita mau. Oh kayaknya ini bagus deh, ini bagus deh, ini bagus deh, ini bagus deh. Kita kerjain semua, saudara. Gak salah, saudara. Tapi kalau saudara tanya Tuhan, saudara bisa shema, saudara dengar, itu jauh lebih powerful, saudara. Amin.
Daripada saudara pakai pengertian saudara, perhitungan saudara, yang Tuhan itu bisa lihat jauh lebih dahsyat di depan kita. Amin, saudara. Jadi kalau saudara lagi merasa full, lagi merasa takut, saudara, don't rush your choices. Jangan buru-buru ambil keputusan. Pause sejenak, diam sejenak. Masuk ke hadirat Tuhan, ambil take a rest, masuk menyelam bersama dengan Tuhan. Masuk dalam pelukan Tuhan lagi. Masuk ke dalam rencana Tuhan lagi. Masuk kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Makanya saudara, milikilah jam-jam doa, saudara. Milikilah waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Untuk kita ngerti jalan-jalan Tuhan, untuk kita ngerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bilangan kanan kirinya, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan pusing, ya kalau pusing itu pasti saudara banyak cicilan tadi kan, banyak masalah keluarga, masalah anak gitu ya kan. Baru masalah A belum selesai, masalah B muncul. Masalah B belum, masalah C. Banyak sekali tuh, ini kenapa saudara? Mungkin saya percaya pasti ada orang-orang yang pernah ngalami momen-momen itu. Ini belum selesai, bertumpuk semua. Tiba-tiba saudara pikirin semua, saudara bikin keputusan yang hasilnya nol besar. Saudara. Amin. So take rest. Pause, masuk ke dalam lebih lagi. Amin. Berikutnya saudara, next slide. Ayat berikutnya saudara. Di tengah mereka mancing, mereka gak dapat apa-apa saudara. Mereka mancing, mereka gak dapat apa-apa. Bahkan ketika Yesus nampak, mereka gak tahu itu Yesus. Ya kan? Lalu ayat 5 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah apa? Kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka apa saudara? Tidak ada. Di tengah saudara lagi hancur, di tengah saudara lagi karut, mengerjakan gak ada hasil, saudara rasanya gak ada uang, saudara rasanya keluarga berantakan, saudara rasanya banyak sekali masalah. Tiba-tiba Yesus datang dan minta sesuatu sama kita. Mungkin saudara berpikir, wah ini Tuhan kejam sekali. Saya lagi nggak ada uang, saya lagi punya banyak masalah. Misalkan gitu ya, sebut saja siapa yang namanya nggak ada di sini ya, sebut saja Luli ya, Luli lah, kan nggak ada yang namanya di sini Luli, atau ada, mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya, saudara, saya tidak ada maksud ya. Sebut saja Luli, saudara, tiba-tiba lagi nggak ada uang, ya kan, ngerjain bikin rotinya nggak ngembang-ngembang gitu kan. Udah pakai baking powder satu itu kok nggak ngembang-ngembang gitu ya. Ternyata baking powdernya nggak aktif. Terus cobain, lagi kekinian, bikin es teh di pinggir jalan, nonton di YouTube, omsetnya sehari bisa 1 juta, bikin es teh di pinggir jalan. Yang beli satu saudara tetangganya sendiri, misalkan gitu, karena kasihan. Katanya YouTube ini omset 1 juta. Apalagi cari YouTube lagi, apa ya, bikin apa ya? Lagi kekinian. Bikin apa lagi? Pisang goreng isinya kornet, misalkan gitu ya, nggak ada ya. Ide gitu ya. Pisang goreng isi kornet. Ini kayaknya akan viral ini akan viral gitu ya. Pas dicoba gitu ya, kasih dulu, datang ke Kahal, kasih Tante Erli sebagai koordinator. Luli ini kayaknya isinya mending coklat deh daripada kornet gitu kan. So ide, apalagi cari lagi, apa yang viral? Jualan basreng ya, jualan basreng, tapi kasih bumbunya pakai yang lain. Basreng pakainya coklat, misalkan kalau tadi kornet dikasih coklat, mungkin ini enak. Itu ada yang jualan makaroni coklat, omsetnya bisa 10 juta sebulan. Nah itu jualan. Hasilnya nggak ada apa-apa, saudara. Yang beli mungkin saya, nanti saya bantu beli saudara ya, makaroni coklat saudara. Lalu mikir lagi, apa lagi ya? Ini gak bisa, cari yang lain. Bisnis MLM. Jualan MLM, ikut ya kan. Ikut apa lagi? Jualan air ya. Ya itu air ya. Air yang bikin air rindu gitu kan. Air jualan, ya kan. Udah stres, gak ada uang. Hasilnya gak ada, saudara. Di tengah saudara lagi jualan gitu, tiba-tiba saudara menyerah, saudara doa, tiba-tiba Tuhan bilang Luli. Tadi Luli atau Lilu, saudara? Ya itulah ya, Luli,
gitu ya. Lalu Tuhan bicara, tiba-tiba telinganya terbuka, mendengar suara audible, ya. Tiba-tiba Tuhan bicara, Luli, bisa nggak kamu kasih itu ke Asina itu, dia lagi butuh 100 juta. Lalu Luli bilang, Tuhan, saya jualan makaroni aja rugi Tuhan. Saya jualan SD aja nggak ada yang beli. Tapi saya suruh kasih 100 juta gimana Tuhan? Apakah kamu punya 100 juta? Gak ada. Luli bilang dengan nangis, ini Tuhan gak tahu diri. Nah ini kalau Luli ya ini ya, begitu keluar kamar doa dia bilang apa? Tuhan jahat, Tuhan gak bener ini. Saya gak punya uang, suruh ngasih ke Asina 100 juta. Ke Asina jualan bakmi lebih laku Tuhan daripada saya jual makaroni Tuhan. Saya 100 juta gimana ngasihnya? Saya gak punya uang. Lalu mulai maki-maki Tuhan. Saya tidak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Tidak ada Tuhan di dunia ini selain, ya nggak tahu yang lainnya apapun lah, gitu ya. Nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Nggak usah gereja-gereja, nggak usah ke KH, nggak usah ke gereja, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ya, wallpaper yang tadinya salib ganti aja. Jadi apa? Bulan atau apa? Misalkan apa? Gunung atau apapun lah. Atau gambar uang, ya kan? Supaya dapat cuan terus, ya kan? Yang tadinya ringtone-nya, lagunya gitu. Kau tak pernah terlambat janji. Enggak. Terlambat semua Tuhan. Malah saya suruh ngasih ke Asina 100 juta. Ganti ringtone-nya. Ganti apa saudara? Ya kan? Ganti apa? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati saudara. Ganti semua, nggak mau gereja-gereja. Uninstall Alkitab. Ya kan? Misalkan gitu ya saudara ya. Galau saudara. Ketika Tuhan minta. Ya kan? Next. Oftentimes people have a negative perception. Saat Tuhan minta sesuatu, saat Tuhan kasih satu kita perintah, kita udah mulai pikir negatif saudara. Kita mulai mikir, saya gak punya Tuhan, kok Tuhan minta? Saya gak ada, saya udah mancing gagal, saya udah lakukan banyak hal, zero Tuhan, hasilnya gak ada. Sekarang Tuhan minta, Tuhan jahat. Ini Tuhan bukan Bapa yang baik, dia Bapa yang jahat. Kayaknya Tuhan tuh Bapa tiri, ya kan? Mungkin ayat yang dibilang dia tidak akan memberikan roti, tidak akan memberikan batu kalau saya minta roti. Saya nggak minta batu, saya cuma minta mercy, rumah di KBP. Ya, enggak. Ada kolam renang nggak? Kurang ajar itu ya saudara ya. Saya nggak minta macam-macam, saudara. Saya minta cuma buat makan, buat susu anak, yang punya anak, buat sekolah anak. Saya kan nggak minta aneh-aneh Tuhan. Saya gak punya uang suruh ngasih ke Asina 100 juta. Dan kita mulai punya banyak sekali persepsi, asumsi kita negatif tentang Tuhan. Siapa yang pernah saudara bertobat? Bilang kanan kirinya, jangan punya persepsi negatif tentang Tuhan. Bilang kanan kirinya, tepok-tepok yang kencang. Amin. Dia bukan Tuhan yang jahat saudara, amin. Mari kita baca ayat berikutnya, next slide. Ya, next slide. Oke, di Yohanes 21 ayat 6a dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, apa? Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ya kan? Ketika Yesus minta, gak ada. Ya kan? Lalu kemudian Yesus bilang, oke, sekarang tebarin jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Saudara kalau baca di ayat berikutnya, jarak mereka dari ujung pantai sampai mereka mencari itu kurang lebih jaraknya itu sepanjang satu lapangan bola. Jadi sebenarnya itu nggak terlalu jauh, kurang lebih 100 meter kurang lebih. Atau ya nanti saya cari kurang 200 cubits ya, 200 hasta. Itu kurang lebih jaraknya hanya 100 meteran kalau nggak salah saudara. Jadi bukan jarak yang jauh sekali ketika mereka menebarkan jala. Dan mereka menebarkan jalannya itu kapan? Pagi atau siang hari saudara. Nah sekarang balik ke cerita Luli tadi. Ketika itu ya kan, udah nangis-nangis, udah maki-maki Tuhan, udah emosi. Terus Tuhan ngomong, oke Luli gini, tenang-tenang. Ya kan. Sekarang Luli, ya kan, kamu pergi keluar kamar, kamu coba cari, ya kan, di dalam lemari es kamu ada apa itu Luli. Dia cek kemudian, oh ya nih ada cabai, ya kan,
Ada cabai, bawang merah, bawang putih, saya cuma makan ini. Karena saya cuma bisa bikin sambal, gak punya uang lagi buat makan. Lalu Tuhan bilang, udah sekarang kamu bikin sambal. Gitu. Terus bilang, bikin sambal? Udah bikin aja. Nanti pokoknya bikin aja. Ya kan? Sama seperti situasi, bikin sambal. Suruh 100 juta bikin sambal. Mana bisa jualan sambal berapa sih? Paling 5.000, 10.000. Gimana nih jualan sambal bisa dapat 100 juta? Itu kan gak mungkin ini, gak mungkin. Sama seperti ini saudara. Tebarkan jala, jarak cuma 100 meter, di siang hari, ya kan? Next. Ya. Dikatakan apa saudara? Next. Next slide. Wrong time, wrong place, wrong situation. Semuanya rasanya gak mungkin. Gak make sense, waktunya salah, tempatnya salah, situasinya salah, rasanya semuanya gak masuk akal. Seperti tadi Luli, bikin sambal, 100 juta bikin sambal, mau berapa banyak kilo ini, saya nguleknya gitu kan. Gak mungkin ini, gitu kan. Wrong time, wrong place, wrong situation. Seringkali ada yang bilang kita harus ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Tapi saudara harus tahu, seringkali Tuhan izinkan, bahkan waktunya nggak tepat, situasinya nggak tepat, ya kan? Waktunya nggak tepat, tempatnya nggak tepat, semuanya nggak masuk akal, saudara. Ketika Tuhan panggil saudara lakukan sesuatu, saudara merasa ini nggak masuk akal, nggak mungkin, waktunya nggak tepat, tempatnya nggak tepat, situasinya nggak tepat, orang-orangnya mungkin nggak tepat, semuanya nggak make sense semua. Siapa yang pernah ngalami saudara ada di situasi seperti itu? Semuanya gak make sense. Tapi baca ayat berikutnya saudara, next. Baca bersama-sama ayat ini saudara. 1, 2, 3. Karena apa saudara? Lalu mereka menebarkannya. Kuncinya saudara. Ketika mereka dengar, makanya gini, kata taat di huruf Ibrani itu tidak ada saudara. Kata obey itu nggak ada. Kata obey dalam huruf Ibrani itu pakai kata shema, bukan nggak ada, sorry. Pakai kata Ibrani shema, artinya apa saudara? Listen, mendengar, dan saudara mengerjakan. Sekalipun wrong situation, wrong time, wrong place, semuanya salah, nggak ada yang make sense satupun, Tuhan bisa ubahkan semuanya. Saya pernah dengar saudara satu kisah, ya. Ini kisah sambal, ini kisah nyata saudara. Saya pernah waktu itu dengar kesaksian saudara, ada satu ibu-ibu yang dia ibu rumah tangga biasa, yang dia kemudian Tuhan dia doa, dia nggak punya uang, Tuhan suruh untuk dia bikin sambal saudara. Lalu setelah dia bikin, dia cuma nurut, dia bikin, dia tawar-tawarin, sekarang dia udah jadi jutawan bahkan miliarder cuma karena bikin sambal saudara. Ratusan juta lah mungkin, saya nggak tahu atau mungkin miliar ya. Bahkan saudara kalau lihat di TikTok sekarang ya, ada satu brand namanya Eat Sambal. Ada yang tahu? Ada yang pernah makan saudara? Jualan sambal doang. Itu lakunya sudah ribuan, itu harganya kalau nggak salah 20.000 sampai 50.000. Ya kan? Saya nggak tahu ya itu. Itu sudah laku mungkin ribuan, saya nggak tahu atau mungkin puluhan ribu, cuma jualan sambal saudara. Siapa yang percaya kalau Tuhan itu sanggup, even the wrong place, wrong time, wrong situation, situasi yang salah, tempat yang salah. Tapi saat kita tahu itu Tuhan, dia bisa ubah semuanya. Bilang kanan kirinya, dia bisa ubah semuanya. Mungkin hari-hari ini saudara ngalami satu situasi yang wrong, satu situasi yang salah. Saudara merasa saudara di tempat yang salah. Tapi saudara harus make sure, kalau itu Tuhan, lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan segenap hati. Karena cukup seketika Tuhan bisa ubahkan semuanya. Tapi firman Tuhan bilang apa saudara? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi seringkali apa? Kita udah ngalami tempat yang salah, situasi yang salah, kita ngerjainnya apa? Malas-malesan. Kayaknya gak mungkin, adalah setengah hati aja. Kayaknya gak mungkin setengah hati aja. Saudara gak tahu ternyata sambal itu dicoba Jokowi. Itu saudara ada satu sepatu namanya Nah Project ya, yang dipakai sama Jokowi. Dia cuma bikin sepatu di Bandung saudara. Dia
dia bikin gitu ya, sepatu biasa, tapi sepatunya kayak Adidas gitu saudara, yang Ultra Boost yang bahannya kain gitu saudara. Dia jualan lokal, nggak terlalu banyak. Tiba-tiba Jokowi lihat, dan Jokowi pakai. Saudara, saya pernah beli, itu sampai rebutan tuh war beli sepatu harga 200-300 ribu. Nah project, sekarang jadi orang kaya saudara. Kita nggak pernah tahu ada momen-momen tertentu tiba-tiba sangat des. Bung. Nah tapi nunggunya kan, udah usaha nggak dapat apa-apa dari Petrus, nol. Tapi saat dia lakuin dengan setia, saat dia rest, dia tanya Tuhan, dia ketemu Yesus. Dan kemudian Yesus bicara sesuatu, seketika pam. Siapa yang gak mau menyerah, terus ada terus di tracknya Tuhan. Siapa yang gak mau menyerah, terus berjalan bersama Tuhan. Amin, bilang kanan kirinya, jangan nyerah, jangan nyerah, jangan nyerah. Saya gak tahu apa situasi yang saudara lagi alami hari ini, mungkin berat, mungkin pusing. Saudara apapun yang alami, jangan menyerah saudara. Karena ketika saudara rela untuk memberi saudara, ketika Tuhan minta, gak ada Tuhan. Oke, sekarang pergi. Dan saudara rela. When we are willing to give and let go. Saat kita rela untuk memberi dan melepaskan saudara. Sekalipun kita belum punya loh saudara. Saat kita rela, Tuhan aku gak punya, tapi saudara suruh aku mau. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk kita menerima sesuatu. Amin. Jangan cuma soal uang saudara. Jangan cuma soal uang. Sekali lagi kelimpahan itu gak bicara hanya soal uang saudara. Tapi Tuhan bisa pakai uang juga. Bukan berarti kita tutup mata sama namanya uang, enggak saudara. Kita tahu pelayanan butuh uang, semua butuh uang. Tapi kita ubah mindset kita, uang yang butuh kita, amin. Uang yang mengejar kita, amin. Jangan kita ngejar uang saudara. Uang tuh kayak cewek, makin dikejar makin jauh. So ini apa sih? So harga jual mahal. Tapi kalau kita tahu kita mendekat sama sumbernya ini Tuhan, dia ngejar kita. Bilang kanan kirinya, Tuhan ngejar lu sekarang. Uang ngejar lu, bilang gitu. Amin. Kalau kita siap, willing to give and let go, Tuhan setia mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu. Amin. Jangan menyerah saudara, apapun yang saudara alami hari ini, jangan menyerah, jangan menyerah. Ada waktunya seketika, das, saudara mengalami kemenangan yang dahsyat. Amin. Berikutnya saudara, next. Ya, God is at work preparing us to receive. Tuhan sedang bekerja untuk mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu. Amin, saudara. Ayat berikutnya, saudara. Ketika kita menerima sesuatu, kita harus belajar satu prinsip, saudara. Kita baca bersama-sama ayat ini, saudara. 1-2 Korintus 9 ayat 18. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke saudara, Tuhan menyediakan ada dua hal yang dia berikan dalam hidup kita. Satu apa saudara? Benih. Satu lagi apa saudara? Roti. Benih untuk dibagi penabur. Berarti untuk di apa? Ditabur. Dan roti untuk di apa? Dimakan. Next slide. Ya. Lihat ya, ada roti, ada benih saudara. Roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Ketika Tuhan mempersiapkan kita dan Tuhan memberikan dalam hidup kita, dia berikan seringkali dua. Satu roti, satu benih. Semua bilang roti dan benih. Ya, roti untuk dimakan, benih untuk Tapi seringkali yang terjadi, next slide. Ya. Roti ditabur, benih dimakan. Contoh, saudara, contoh ya kan. Kalau yang sebelah kiri, ini untuk orang yang rohani sekali. Ketika terima uang, semua uang ditabur. Keluarga kelaparan, saudara. Gak bisa jalan-jalan. Boleh gak jalan-jalan? Boleh, saudara. Tuhan kasih nih, misalkan Tuhan kasih berkat. Misalkan, siapa di sini? Om Willy, misalkan Tuhan kasih berkat, tiba-tiba nih se-M, jebret, gitu kan. Tuhan kasih kayak ngelempar ini apa, gampang gitu kan, set, gitu kan. Se-M apa sih gitu kan. Kecil nih Om Willy kasih se-M, jebret. Lalu Om Willy, terima kasih Tuhan, karena kau telah memberi, saya akan berikan uang ini untuk kahal semuanya pelayanan. Haleluya, kita sih senang ya kan. Tapi kemudian Tuhan, Willy, kamu bodoh sekali, misalkan gitu ya.
Saya kasih kamu itu buat jalan-jalan sama istri anak kamu. Buat bikin rumah, buat bikin usaha. Tapi seringkali orang yang sorohani dapat uang, tabur semuanya. Biar apa? Kalau perlu nanti bisik-bisik kok Dennis, Om Willy. Jangan lupa nanti kalau gua tabur namanya tampilin. Itu 1M gua. Nabur semua, kesannya rohani, kesannya Kristen banget saudara. Tapi Tuhan bilang, ya ampun Willy, itu buat lu jalan-jalan ke Amerika. Ya kan? Ke Hong Kong. Karena di Hong Kong gue mau kasih lu bisnis baru. Ya kan? Impor bahan baku. Impor apa? Lu buka restoran di sana. Tapi karena kita sering kali terjebak, kita Kristen dari lahir, sorohani ikut ke gerakan radikal. Kita pikir kita terima uang tabur semua. Roti ditabur jadi tanah. Jadi apa saudara? Busuk. Saudara. Tapi seringkali saudara, yang sebelah kanan, namanya benih, harusnya apa saudara? Ditabur. Ketika sama Om Willy dapat 1M gitu kan. Tuhan bilang, nih Willy dapat 1M. Yes. Oke, ngomong sama istri anak. Oke, kita meeting keluarga semua, meeting. Oke, kamu mau apa? Tas Hermes? Oke, tas Hermes apa? Louis Vuitton, ya kan? Oke, kamu mau apa? Mobil, oke, Mercy. Oh, jangan. Itu BYD Seal, beli. Oh, jangan. BYD Seal ya boleh lah, boleh. Kita buat mobil keluarga ya. M6 beli. 3 seater, Captain Seat. Wah, saya baru dari Gias kemarin ya. Ya kan, beli. Ya kan, beli apa lagi ya? Misalkan, oke, istri tersayang kamu apa? Berlian, berapa karat? Tapi tidak karatan, tenang saja. Ini uang real. Tuhan sudah memberi kita, yes. Ya kan 1M, beli rumah di KBP belum dapat sih saudara, nanti ya, Om Willy tenang. 1M belum dapat saudara. Mungkin udah dapat, mungkin pekarangan rumah kayaknya dapat ya. Oke, beli Mercy, beli mobil listrik, oke. Beli tas Louis Vuitton, Hermes, whatever, beli semua, anak-anak dibelikan. Tiba-tiba Tuhan ngomong, Will, pinter sekali kamu Will ya. Yang harusnya Will, itu kamu sebagian, itu buat orang miskin di tetangga kamu. Kasih makan mereka setiap hari selama 10 bulan. Sebagian boleh kamu itu. Nah seringkali kita roti ditabur, benih dimakan. Yang lebih rakus apa saudara? Semua dimakan saudara. Ya kan? Semua dimakan, semua ditabur saudara. Roti dimakan, benih dimakan, semua dimakan. Gak apa-apa biar sehat, diet katanya. Makan granola, makan itu. Aduh saudara. Bilang kanan kirinya, mari lakukan dengan ketepatan. Saudara harus ngerti, jadi jangan sorohani, saudara dapat sesuatu dari Tuhan. Saudara pikir itu semua ditabur, itu juga salah. Tapi kalau saudara pikir itu juga semua dinikmati, itu juga salah saudara. Saudara harus tahu kapan ketika saudara terima sesuatu ini ditabur, untuk jadi benih dan bertumbuh, kapan itu dimakan dan dinikmati bersama dengan kita, keluarga semua. Amin. Siapa yang mau bertobat, mau terus dengar Tuhan, Shema, terus tanya Tuhan. Amin. Oke, berikutnya saudara. Ya kan? Setelah mereka mengalami sesuatu yang dahsyat, di siang hari, waktu yang salah, situasi yang salah, ayat 21. Ini bukan ayat 9 sampai dengan 10 ya kan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu. Ini Tuhan ngerjain deh kayaknya deh. Tadi katanya minta lauk pauk. Lah, sekarang saya udah ngerjain. Loh, kok sudah ada roti sama ikannya? Ya, udah diberkati masih kecewa lagi saudara, ya kan? Tadi katanya minta, ya kan? Ini contoh paling gampang saudara. Misalkan, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Rifki, misalnya Rifki kan namanya kan? Ya Rifki misalkan. Nih Rifki, kamu sekarang saya minta kamu turun ke lantai 1. Di sana ada orang namanya Chandra, ya. Temui itu Chandra, ya. Pas Rifki turun, ketemu sama namanya Chandra. Wah kok bajunya Lacoste ya? Lacoste ada buayanya gitu ya.
Terus jam tangannya Rolex ya. Pas dilihat nih orang kaya ini ya. Udah jam tangannya Rolex yang pasti tidak KW saudara. Ya kan. Ternyata Chandra ini yang punya BTC misalkan gitu ya. Ya memang betul ya saudara. Lalu ketika Rifki turun gitu ya. Lalu Tuhan bilang, Rifki kasih uang semua di dompet kamu ke dia. Hah? Tuhan ini orang kaya. Jam Rolex Tuhan. Jam Rolex. Ya kan? Bajunya Lacoste. Uang gaji saya aja gak bisa beli baju itu saudara. Uang jajan saya gak bisa tuh beli kaos tuh Lacoste. Kasih semua isi dompet kamu. Lah Tuhan dia lebih kaya dari saya. Masa saya kasih semua dompet saya? Kecewa. Ini Tuhan tidak benar. Ini Bapak tiri lagi. Oh gitu ya ngomel-ngomel. Gitu kan. Ini Bapak tiri gak benar. Tapi seringkali saudara. Ternyata apa saudara? Ketika ya udahlah Rifki nurut gitu kan. Dia keluarin isi dompet. Isi dompetnya cuma 100.000 saudara. Itu sisa uang bulan itu misalkan gitu ya. Sisa bulan itu dia gak punya uang lagi. Setelah gitu dia datengin, Pak Chandra, saya gak tahu, saya doa, saya suruh kasih ini 100.000. Terus begitu Pak Chandra lihat, waduh terima kasih ya. Nanti besok datang ke kantor saya. Gitu, oke. Sudah, terus Rifki nanti datang ke lantai berapa lah, saya gak tahu kantornya lantai berapa. Misalkan lantai 10 gitu ya, gak ada ya, lantai 10 ya. Misalkan lantai 10 gitu ya. Ketika datang saudara, Rifki terima kasih ya kamu udah kasih saya uang 100.000 gitu kemarin gitu. Oh iya gak apa-apa Pak, kenapa Pak? Iya kemarin saya itu mules, tapi saya gak punya uang buat beli di atap. Saya gak bawa uang, tapi ketika kamu kasih uang, bukan di atap lah ya, misalkan merek apa lah gitu yang lebih mahal gitu ya. Dia gak bisa minum di atap misalkan gitu. Gitu ya. Kamu pas kasih uang saya bisa langsung beli, jadi saya gak mules lagi. Thank you ya. Oke mulai hari ini kamu jadi manajer saya misalkan gitu ya. Kita gak pernah tahu saudara. Tuhan itu seringkali saudara, dia itu gak pernah, ketika dia minta itu bukan dia jahat, bukannya dia kekurangan saudara, amin. Siapa yang tahu Tuhan kita gak kekurangan, amin. Tapi dia mau mengangkat kita sebagai rekan sekerja. Sebagai apa saudara? Katakan semua rekan sekerja. Amin. Karena gini saudara, di tradisi orang Yahudi, kalau orang mau making friendship, dia mau bikin satu perjanjian pertemanan, orang yang punya derajat lebih tinggi akan memberikan sesuatu kepada orang yang di bawahnya. Kita tahu Tuhan bukan orang yang di bawah yang kekurangan. Tapi lihat saudara, ini kerennya Tuhan Yesus. Dia membiarkan kita untuk memberikan. Dan di saat itu, dia lagi mengangkat our status, our position. Amin. Amin. Berikutnya. Next. Ketika Tuhan mau menikmati buah dari kerja kita, dia sedang menjalin satu friendship dan mengangkat status atau posisi kita. Saat kita rela memberi, saat kita lebih rela memberi daripada menerima, saat kita lebih rela mengeluarkan, dia elevate our position. Karena buat tradisi orang Yahudi, kalau kita memberi, kita punya status lebih tinggi, saudara. Dan kita sedang menjalin kerjasama dengan Tuhan untuk satu kerjasama yang panjang sekali. Kenapa? Dia mau kita jadi rekan sekerja, mengerjakan visi Tuhan bersama-sama. Amin. Bilang kanan kirinya, dia mau kamu jadi rekan sekerja. Makanya Tuhan Yesus itu dahsyat sekali. Dia bahkan rela nih sok kamu yang kasih. Padahal dia yang suruh, dia yang menyediakan. Tapi saat kita rela memberi, dia sedang angkat siap kita. Amin. Amin. Berikutnya saudara, ini yang menarik saudara. Saudara, kisah saya saudara. Ayat berikutnya saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Belum. Kurang semangat saudara-saudara, udah pada makan kan? Amin. Ya. Kita baca lagi dengan semangat saudara. Oke, 1, 2, 3. Saudara lihat ya, saudara, Simon Petrus naik ke perahu, dia menghela jala itu ke darat. Katakan semua baca, penuh ikan-ikan apa saudara? Besar. 153 ekor.
Ketika saudara rela melepaskan, saudara shema, saudara dengar, saudara kerjakan sesuatu yang Tuhan perintahkan, gitu kan. Dan ketika itu saudara ngalami sesuatu, dikatakan ikan-ikannya besar sekali. 153 ekor. Nah ini, angka ini saudara, saya percaya kalau angka ada di Alkitab itu bukan suatu kebetulan. Amin. Pada satu makna yang jauh lebih dalam di dalam ini. Berikutnya, 153 kalau kita next slide. Kalau kita baca di huruf Ibrani-nya, next slide. Ya, 153 ya. 100 itu pakai huruf Ibrani Kof, saudara, yang artinya adalah menjadi inspirasi atau gambarnya secara piktografinya itu gambarnya seperti matahari. Matahari yang akan terbit ya. Jadi ada garis gitu, terus kemudian ada matahari di tengahnya, jadi dia seperti matahari yang mau rising. Ya kan? Menjadi inspirasi, menjadi dawning, menjadi matahari yang mau terbit, yang mau rise. Gitu ya, Kof. Kata 50 saudara, itu pakai huruf Ibrani Nun, yang artinya adalah generations atau melahirkan atau melahirkan satu generasi atau melahirkan satu keturunan atau juga menerima yang namanya warisan saudara. Dan 3 itu pakai huruf Ibrani Gimel yang artinya walk in spirit atau berjalan saudara. Lalu apa maknanya? Kenapa mereka harus terima 153 ekor ikan? Siapa yang percaya saat saudara rela melepaskan? Saat saudara shema dengar lakukan sesuatu, saudara let go masa lalu, yang pertama saudara melepaskan masa lalu, saudara kemudian rela, bahkan memberikan mungkin saudara belum punya, tapi saudara rela, dan ketika Tuhan bicara sesuatu, saudara bergerak, saudara berjalan, saudara dapat 153. Apa artinya saudara dari 153? 100 menjadi inspirasi, 50 generation, 3 walk in spirit. Next slide. Next slide. Tuhan mau saudara. Tuhan rindu sekali. Supaya kita menjadi inspirasi untuk membangkitkan generasi yang terus berjalan ke depan. Amin. Saat saudara, Tuhan memberkati saudara. Saat Tuhan membangkitkan saudara. Saat Tuhan menaikkan saudara. Dia rindu saudara. Kita menjadi inspirasi yang kemudian membangkitkan generasi-generasi berikutnya yang terus bergerak, yang terus maju, terus bergerak di dalam roh. Amin. Itu kelimpahan saudara. Karena kelimpahan gak pernah hanya fokus di dalam diri kita sendiri. Bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. Tapi tujuannya menjadi dampak buat generasi berikutnya. Amin. Amin. Bilang kanan kirinya, menjadi dampak buat generasi. Saudara gak bisa ketika saudara terima, saudara hanya pikir buat diri saudara sendiri, memperkaya saudara, memperkaya apa yang saudara punya. No. Tuhan beri sesuatu karena satu tujuan yang lebih dahsyat, menjadi inspirasi buat generasi, buat orang lain, untuk mereka generasi yang terus bergerak. Itu tujuannya saudara. Makanya saudara, kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya saudara, ada suatu percakapan antara Yesus dengan Petrus yang kemudian dia berkata apa? Kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah ini suatu kebetulan saudara? Gak pernah saudara. 153 bicara soal menjadi inspirasi untuk melahirkan satu generasi, dan kemudian di ayat-ayat berikutnya masih di pasal yang sama, kemudian Tuhan memerintahkan Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Dan kita tahu ikan itu lambang daripada apa saudara? Jiwa-jiwa. Dan angka 50 nun itu juga lambang ikan yang artinya ada apa? Jiwa-jiwa. Ketika Tuhan memberkati saudara, ketika Tuhan mengubahkan hidup saudara, itu bukan cuma buat saudara sendiri, tapi untuk jadi berkat. Bukan hanya jadi berkat saudara, menjadi inspirasi untuk membangun satu generasi yang terus bergerak. Amin. Bilang kanan kirinya, bangun generasi. Next slide. Dia mau pakai setiap kita. Dia mau pakai saudara, apapun latar belakang saudara, apapun masalah saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, dia mau pakai setiap kita yang ada di ruangan ini. Amin.
Ayat terakhir saudara kita baca, next. Kita buka aja di bahasa Indonesianya aja. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan 14. Sudah? Filipi pasal 3, 13, 14. Kita baca bersama-sama, saudara. Yuk kita baca bersama-sama dengan semangat, saudara. 1, 2, 3. Tujuan untuk memperoleh dalam Kristus Yesus. Balik ke slide tadi, saudara. Dikatakan begini, of course my friends, I really do not think that I have already won it. Saya merasa saya belum menang, but the one thing I do, tapi satu hal yang saya kerjakan, however, is to forget what is behind me. Melupakan apa yang di belakangnya. Dan dikatakan, and do my best to reach what is ahead. Dan melakukan yang terbaik untuk mencapai apa yang di depan. Kuncinya saudara, forget behind, what is behind. Ini Paulus yang berkata, and do my best to reach what is ahead. So I run straight, saya berlari lurus ke depan. Toward the goal in order to win the prize. Apa itu prize-nya saudara? Which is God's call through Christ Jesus to the life above. Kalau saudara mengalami yang namanya abundance, hidup berkelimpahan, yang fokusnya bukan cuma diri sendiri apa? I forget what is behind and do my best to reach what is ahead. So I run straight. Siapa yang mulai hari ini mau melupakan apa yang di lalu, kita mau lakukan apa yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, amin. Dan kita mau terus berlari ke depan, amin. Untuk menggapai panggilan Tuhan, destiny Tuhan dalam hidup setiap kita. Saya berdoa tidak ada lagi saudara, saya panggil pemusik semua maju. Saya berdoa tidak lagi saudara yang hanya kemudian di dalam penjajahan masa lalu, terus dibayang-bayangi ketakutan, dibayang-bayangi kesalahan masa lalu. Tapi hari ini saudara, mari kita sama-sama forget what is behind. Saudara boleh lakukan hal terparah saudara. Saudara boleh lakukan kesalahan apapun. Tapi mulai hari ini, dia Tuhan yang mengampuni setiap kita. Dan dia berkata, nah ayo terus lari. Do your best. Lakukan yang terbaik. Dan lari, straight, lari. Semua katakan lari. Amin saudara. Bukan cuma jalan saudara, lari. Karena waktunya sudah singkat saudara. Karena waktunya sudah singkat. Amin. Berikutnya, next slide. Slide kita tutup. Next slide. He doesn't call to qualify. But he qualifies the call. Dia nggak panggil orang yang hebat, yang berkualifikasi, orang yang kaya, orang yang punya segalanya, orang yang perfect, no. Tapi saat saudara rela untuk melepaskan, saat saudara rela untuk memberi, saat saudara rela memberi hidup saudara dipakai Tuhan, dia yang mengqualifies, dia menyempurnakan setiap panggilan itu dalam hidup setiap kita. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan tadi berkata apa? I run straight. Aku akan lari. Aku akan lari kepada satu panggilan itu. Prize. Yaitu calling. Panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena ujungnya saudara, hidup kita, destiny kita jadi satu dengan Bapa. Seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Not my will, seperti Yesus berkata, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Not my will, but your will be done in my life. Amin saudara. Tutup mata saudara,
Tundukkan kepala saudara. Kita sama-sama berdoa saudara habis ini saudara. Tapi saya tidak akan berdoa untuk supaya Tuhan menyelesaikan masalah saudara. Tapi satu hal yang saya percaya gini saudara, Tuhan memberi kita semua yang kita perlukan saudara. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan, bahkan untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kita. Tapi siang hari ini saudara, saya mau berdoa buat saudara. Kalau saudara tahu saudara masih ada keep rasa bersalah, saudara masih keep kekecewaan, saudara masih pendam amarah, rasa kecewa, ketakutan, rasa bersalah, merasa gak ada masa depan, merasa tertuduh dengan masa lalu. Saya berdoa supaya siang hari ini saudara, kita sama-sama dibebaskan dari semua tuduhan, dari semua dakwaan, dari semua rasa bersalah. Kalau saudara tahu saudara belum bisa ngampuni, saudara tahu saudara masih punya amarah, dendam dengan siapapun, mungkin dengan suami, dengan istri, dengan teman, dengan saudara. Mungkin saudara berpikir saudara tapi kok begitu, saudara masih punya dendam dalam hatimu. Mungkin dengan suami, dengan istri, dengan anak, dan saudara masih simpan itu terus. Saudara mungkin pernah melakukan satu kesalahan yang besar, sampai orang-orang mungkin mengutuk saudara. Mungkin orang-orang berkata, oh kamu hidupmu kacau, kamu gak punya masa depan. Dan itu menjadi tuduhan, dan kau merasa saya gak punya masa depan. Dan itu menjadi sebuah afirmasi dalam hidupmu, sehingga kau berkata memang hidup saya gagal, hidup saya gak ada masa depan lagi. Mungkin perkataan orang menyakiti saudara, mungkin apapun yang saudara alami di masa lalu seperti menusuk di dalam hatimu. Dan itu belum sembuh sampai saat ini. Saya beritahu saudara, itu jadi penghalang saudara, di mana semua yang Tuhan sediakan dalam hidupmu itu termanifestasi dalam hidup setiap kita. Buat saudara yang tahu, saudara masih punya dendam, saudara masih punya sakit hati, saudara masih punya amarah, saudara masih merasa tertuduh, saudara merasa bersalah dengan apa yang saudara pernah lakukan. Hari ini saudara, saya mau berkata Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mencintai saudara. Dan saudara yang tahu saudara masih mengalami itu, saya ajak saudara tetap duduk, saudara taruh tanganmu di dada saudara. Taruh tanganmu di dada, saudara tahu kau masih simpan banyak sampah dalam hidupmu. Kau masih simpan kekecewaan, kau masih simpan marah, kau masih simpan dendam. Bahkan mungkin pernah kau kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan anak-anak, kecewa dengan orang tuamu, bahkan kecewa dengan teman pelayanan, kecewa dengan saudara. Ada saudara pernah melakukan kesalahan, saudara tertuduh, saudara terus dibayang-bayangi rasa bersalah. Tapi biarkan hari ini saudara, Dia membebaskan setiap kita saudara. Dia yang membalut setiap luka hati kita. Dia memenuhi hati kita dengan cintanya sekali lagi. Mari terus saudara yang tahu saudara masih simpan, taruh tanganmu di dada. Dan saudara mulai berurusan sama Tuhan. Saudara, Tuhan, hari ini aku mau lepaskan pengampunan. Aku gak mau kecewa lagi Tuhan. Aku gak mau jadi orang yang dibayang-bayangi masa lalu, yang dibayang-bayangi ketakutan, kesalahan. Aku mau bebas Tuhan. Aku mengalami kebebasan Tuhan. Aku mengampuni Tuhan, sekalipun itu terlalu sakit buat aku Tuhan. Tapi biar hari ini Tuhan, Kau yang membebaskan setiap kami. Engkau yang menyembuhkan luka dalam hati setiap kami. Saya ajak semuanya bangkit berdiri saja. Tetap taruh tanganmu di dada. Dan izinkan Tuhan yang menyentuhmu saat ini. Izinkan Tuhan yang beracara dalam hidupmu saat ini. Kami tahu Tuhan kami gak sanggup. Kami tahu Tuhan mungkin terlalu sakit rasanya Tuhan. Seringkali kami melakukan apa-apa kami takut gagal Tuhan, karena kami berulang kali gagal Tuhan. Kami kecewa Tuhan dengan suami atau istri. Saya kecewa Tuhan mungkin dengan anak-anak saya Tuhan. Saya kecewa dengan orang tua saya Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Aku memilih untuk mengampuni mereka Tuhan. Aku memilih untuk let go. Dan aku memilih berjalan, berlari bersama dengan Tuhan, menggapai panggilan yang Kau berikan dalam hidup kami. Yaralabashi, karalabashi.
Mari terus saudara yang terus berkata-kata. Saudara harus mulai mengucapkan, saudara berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau sembuh Tuhan. Mulai hari ini aku mau bebas Tuhan. Mulai hari ini aku mau mengampuni. Kalau saudara ingat nama siapapun yang saya bikin kecewa, saudara sebut, saya ampuni si A, saya ampuni si B. Kalau saudara pernah melakukan kesalahan apa, saudara sebut, saya sudah bebas dari rasa bersalah. Saya mau bebas dari rasa tertuduh. Saya pernah melakukan ini, tapi saya tahu Tuhan saya mengampuni saya. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari saudara berurusan pribadi. Cara hidupku yang lama, Yes Lord. semuanya sia-sia, Yes Lord. dan tak berarti. Mari hari ini saudara, kita sama-sama memilih untuk sembuh. Sama-sama memilih untuk terus berlari. Jangan biarkan masa lalu menghantui setiap kita. Pada mezbah-Mu ya Tuhan, Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. oh, mari saudara terus sembah Tuhan. Biar Tuhan terus bekerja. Mati dan tinggalkan Cara hidupku yang kami mau memilih sembuh Tuhan. Kami mau memilih pulih Tuhan. Yes Lord. berarti lagi hidup ini ku letakkan padamu mezbah-Mu ya Tuhan. Yes Lord, kami mau lepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau berlari Tuhan. Yes Lord. Sekali lagi, come on. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang Mari Tuhan sembuhkan aku Tuhan. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, Jadilah padaku seperti yang Kau mungkin kau pernah ditinggal orang tuamu. Kau pernah dikecewakan orang tuamu. Kau pernah dibuang. Kau pernah diperlakukan tidak adil. Kau pernah disalah mengerti. Bahkan oleh saudaramu, orang-orang yang paling kau cintai. Tapi hari ini Tuhan, kami mau memilih untuk melepaskan pengampunan. Mungkin kau pernah kecewa dengan suami, pernah kecewa dengan istrimu. Mulai hari ini Tuhan, saya mau memilih untuk mengampuni Tuhan. Mungkin kau saudara pernah lakukan sesuatu yang sangat parah sekali, saudara merasa bersalah. Mulai hari ini Tuhan, aku memilih untuk lepas dari semua itu Tuhan. Aku memilih dari rasa bersalah itu Tuhan. Dan biar siang hari ini Tuhan, Kau yang lepaskan dari semua rasa bersalah. Kau yang lepaskan dari semua kekecewaan. Hari ini kami mau memilih untuk mengampuni Tuhan. Hari ini kami mau memilih Tuhan untuk melupakan yang masa lalu Tuhan, dan mengarahkan pandangan kami dan berlari ke depan. Mari saya ajak semua taruh tanganmu di dada semuanya, saudara. Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kasih Tuhan buat setiap kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami. buat setiap kasih dan cinta-Mu dalam hidup kami, Buat setiap kejadian yang boleh kami alami Tuhan. buat setiap kejadian yang boleh kami alami. Hari ini kami memilih mengampuni. Hari ini kami memilih
memilih mengampuni. Hari ini kami memilih meninggalkan bayang-bayang rasa bersalah. Hari ini kami memilih meninggalkan bayang-bayang rasa bersalah. Karena kami tahu Kau mengasihi kami jauh lebih dari apapun. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami jauh lebih besar dari apapun. Dan biar hari ini Tuhan, Dan biar hari ini Tuhan penuhi hati kami dengan cinta-Mu. penuhi hati kami dengan cinta-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih. Penuhi seluruh hidup kami, setiap sel kami, Penuhi setiap hidup kami, setiap sel kami dengan Roh-Mu. dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini saya berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Saya percaya Tuhan ada kekuatan yang baru Kau curahkan buat setiap kami. Ada satu kekuatan baru yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami melangkah, untuk kami berjalan, bahkan kami berlari bersama dengan Kristus. Seperti Paulus berkata, kami mau lupakan apa yang di belakang. Kami mau lakukan yang terbaik yang saat ini Kau percayakan dalam hidup kami. Sekalipun wrong situation, wrong time, wrong place, tapi kalau itu Tuhan mau, aku akan kerjakan dengan terbaik, dengan sukacita. Dan aku berlari menuju panggilan, menuju destiny yang Kau percayakan dalam hidup setiap kami. Dan hari ini aku berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan ada jalan yang terbuka Tuhan buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami tahu Tuhan, kami ada di tahun Peidalet Tuhan. Perkataan kami akan membuka pintu akses dalam kehidupan kami. Amen. Dan hari ini kami berkata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berkata Tuhan, semua pintu Amin. yang harus terbuka Yes. di dalam nama Yesus, kami berkata terbuka. Di dalam nama Yesus ada bisnis yang baru, ada pekerjaan yang baru, ada sesuatu yang baru Tuhan curahkan di dalam nama Yesus. Amin. Ada pintu hubungan dengan orang tua, dengan anak yang lama tertutup, terbuka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya ini waktunya aksesnya dari sorga. Portal itu terbuka atas hidup kami di dalam nama Yesus. Dan kami berkata di dalam nama Yesus, semua pintu yang harus tertutup di dalam nama Yesus. Semua pintu yang harus tertutup di dalam nama Yesus. Dan semua yang terbuka di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun yang dapat menutupnya di dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, kami mau perkatakan dengan iman Tuhan, kami percaya ada sesuatu restoration terjadi baru di tempat ini Tuhan. Setiap orang yang datang Tuhan ngalami satu pembaharuan, ngalami satu restorasi, ngalami satu breakthrough demi breakthrough di dalam nama Yesus. Amin. Ada kreativitas baru yang Tuhan curahkan. Ada satu ide-ide ilahi yang baru yang Tuhan curahkan buat setiap kami di dalam nama Yesus. Yes. Mari ucap syukur saudara. Mari bilang terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Mari saudara terus naikkan syukurmu, Terima kasih Tuhan. Mari naikkan syukurmu saudara, come on. Jangan terdiam semua, ucapkan, naikkan syukurmu saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Come on musik, come on. Mari naikkan syukur saudara. Jangan ada diam, mari naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Makasih Tuhan, terima kasih.
Kami percaya kami mengalami kelegaan, kami mengalami kebebasan, kami mengalami sesuatu breakthrough dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tahu saat kami rela let go, saat kami rela melepaskan Tuhan, Kau sedang mempersiapkan kami untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tapi bukan fokus kami kepada diri kami Tuhan, karena kami tahu ada panggilan yang jauh lebih dahsyat di depan untuk menjawab setiap panggilan Tuhan, melahirkan generasi yang terus bergerak buat kota dan bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak pernah karena kuat kami, gagah kami, kepintaran kami, kehebatan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, kasih karunia-Mu cukup buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, semua diberkati, bersukacita, katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan, come on. Haleluya. Yang percaya hidupnya diubahkan, boleh sekali lagi kasih tepuk yang paling dahsyat, yang paling meriah buat Tuhan kita, amin. Baik saudara, sebentar kita akan membawa persembahan kita, tapi sebelumnya izinkan saya memberikan sebuah pengumuman. Hari ini pengumumannya saya cukup kasih satu aja. Saudara, minggu lalu kita sudah berkumpul dengan beberapa tim inti, dan di minggu lalu kita sudah ada penetapan untuk koordinator untuk masa bakti 1 tahun sampai 2025 Desember. Dan ada beberapa yang masih kosong. Dan jadi minggu depan minta tolong seluruh nama yang disebut ini nanti boleh hadir juga di minggu depan, karena secara official kita akan berikan surat pengangkatan ya. Dan izinkan saya membacakan beberapa nama yang ditunjuk sebagai tim penggembalaan inti di KH untuk masa bakti mulai per minggu ini sampai Desember 2025 saudara ya. Untuk gembala ada saya sendiri, Ibu Gembala boleh maju ke depan, Ibu Widya. Ini saya perkenalkan aja semua ya. Jadi yang nama yang saya sebut tolong maju ke depan. Nah saya lihat sudah lumayan lengkap ya. Kemudian untuk wakil gembala ada Pastor Joshua, silahkan maju ke depan. Dan Ibu wakil gembala tentu saja istrinya ya, lagi di belakangnya. Ibu Sarah boleh maju ke depan. Iya. Kemudian untuk pembina dari Kahal itu ada Ibu Mei. Ibu Mei boleh maju ke depan. Nah ini pembina kita. Boleh kasih tepuk tangan dong, nggak dosa saya saudara-saudara kasih tepuk tangan ya. Baik, kemudian untuk sekretaris ada Kak Anita. Wah, kayaknya dia gak akan mau disebut panggil ibu ya. Mana? Kak Anita boleh maju ke depan, Ibu Anita. Untuk bendahara ada Tante Lianhua, boleh maju ke depan. Dan Esra boleh maju ke depan. Nah, ini boleh dihafalkan, ini muka-muka teman-teman pengurus ya. Nah ini bendahara kita, ada Tante Lianhua, ada Esra. Oke saudara, ini pengurus inti harian. Dan selanjutnya saya akan panggil untuk para koordinator divisi saudara ya. Untuk koordinator dari WL dan Singers itu ada Julius Kasehung, boleh ke depan. Untuk koordinator musik sementara belum ada, masih dihandle langsung dulu oleh saya. Sambil mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada penunjukan tambahan saudara ya. Kemudian untuk koordinator penari juga sementara masih dikosongkan, akan dibantu pegang oleh Ibu Gembala, Ibu Widya, sampai nanti akan ditunjuk orang yang diangkat sebagai koordinator. Kemudian untuk hospitality ada Pak Samuel dan Bu Anita. Nah boleh maju ke depan. Boleh kasih tepuk tangan saudara. Untuk koordinator Usher saya mengundang Ibu Atin. Boleh ke depan. Nah untuk koordinator konsumsi, nah ini ibu yang bertanggung jawab memberi kita kebahagiaan di setiap sebelum ibadah. Ada Ibu Erli, boleh maju ke depan. Nah ini beliau yang menyediakan konsumsi kita setiap hari Minggu saudara ya. Kemudian ada koordinator youth, itu juga belum ada. Sementara akan dipegang langsung oleh saya dan
Pastor Joshua. Kemudian untuk koordinator pendoa ada Ibu Yani. Nah, ini Oma yang sangat luar biasa dalam berdoa. Untuk koordinator multimedia, saya undang Dave. Ini juga orang yang luar biasa, saudara. Dia salah satu orang yang sangat ngerti algoritma untuk sosial media. Mari doakan sosial media kita akan jadi luar biasa ya. Amin. Kemudian ada koordinator sekolah minggu, ada Ibu Sarah. Nah, ini lambai-lambai lagi aja sudah di depan orangnya. Baik, kemudian untuk koordinator diakonia saya undang ada Pak Budi. Boleh maju ke depan ya. Baik saudara, ini hari ini saya perkenalkan dulu ya. Karena supaya Bapak Ibu Saudara tahu, nanti bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani bersama-sama, ini adalah para koordinator, ini adalah pengurus harian masa bakti per hari ini sampai Desember 2025 ya. Baik saudara, dan nanti ke depan mungkin ada beberapa yang akan tambahan, bagian musik, penari, dan juga youth. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani di divisi-divisinya, saudara tahu harus menghubungi siapa ya. Oke, boleh sama-sama kita angkat kedua tangan kita mau berdoa buat tim yang ada di depan. Bapak, kami bawa tim ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu ini sebuah kehormatan, ini bukan untuk kebanggaan manusia, tapi kami rindu Tuhan biar lewat apa yang dibawakan, apa yang dikerjakan, semuanya datang untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu Tuhan lewat kehadiran Kahal, lewat kehadiran kami maka kota ini akan diberkati, bangsa kami akan diberkati, bahkan bangsa-bangsa akan diberkati. Terima kasih Tuhan, biar otoritas yang dari Tuhan sendiri menyertai setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sepakat sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Boleh kembali ke tempat semula. Baik saudara, pengumumannya ini cuma itu aja ya hari ini. Jadi kita perkenalkan, ini teman-teman yang kemarin sudah ditunjuk sebagai koordinator ya.